Hello my student. Hi, long time no see, lama gak ketemu. So today I want to explain about simple past tense. Don't forget, stay tuned. This is simple past tense. Okay, you can read by yourself. Kamu juga bisa baca sendiri. But I want to read for you. Okay, tapi saya mau baca untuk kamu. Okay, simple past tense is to explain about an event or activity which happened in past time. Okay, simple past tense itu apa, mem? Suatu bentuk keterangan waktu yang menjelaskan tentang suatu kejadian. Ingat ya, suatu kejadian atau peristiwa itu sama. Okay, dan bentuk aktivitas itu segala aktivitas yang kamu lakukan itu pasti bentuk kata kerja. Oke, kapan, mem? Di dalam bentuk waktu. Okay, now this is example simple past tense ya. Jadi ini contoh dari simple past tense, tapi saya membahasnya dari dua versi kalimat ya. Jadi di dalam bahasa Inggris itu kamu bisa membuat kalimat itu dua versi. Pertama verbal sentence, kedua nominal sentence. Apa itu verbal sentence, mem? Verbal sentence itu adalah predikatnya kata kerja ya. Nah, yang mana yang predikat, mem? Oke, the first sentence. Oke, positive sentence. Yang pertama kita bahas dari positive sentence. They took the books yesterday. They di situ sebagai subjek. Took di situ adalah predikatnya. Nah, kamu lihat predikatnya adalah kata kerja. Iya, predikatnya kata kerja bentuk kedua di situ. The books sebagai objek, yesterday sebagai komplement, keterangan waktu. Next, negative sentence. They didn't take the books yesterday. Mereka, they di situ subjek, did not take sebagai predikat. Kenapa menjadi take, mem, tidak took? Ya, kalau sudah berjumpa dengan did, maka kata kerja di depannya harus menjadi kata kerja bentuk pertama. The books sebagai objek, yesterday sebagai komplement, bentuk keterangan waktu. Oke. Next, interrogative sentence-nya ada did. Nah, lihat ya, did sebagai kalimat penanya, they subjeknya, take sebagai kata kerja. Kembali ke awal lagi ya. Setelah ada did di situ, kita kembalikan kata kerja bentuk keduanya menjadi kata kerja bentuk pertama. The book sebagai objek, yesterday sebagai komplement. Oke, ingat yang saya tandai warna merah itu adalah predikat. Oke, next, this is example in verbal also. Oke, jadi ini contoh kalimat verbal juga ya, sama. Oke, yang berbeda di sini adalah kata kerjanya. Kalau di dalam kalimat yang pertama saya kasih kata kerja itu took. Took itu bentuk kedua dari take, mengambil. Ya, nanti bentuk ketiganya itu adalah taken. Oke. Nah, yang jadi permasalahan di sini perbedaannya itu adalah played itu kata kerja bentuk kedua dari play, ya, bentuknya beraturan, ya. Nah, kalau took tadi tidak beraturan. Nah, itu aja bedanya ya. Next. Nanti kamu bisa lihat sambungannya di kata kerja yang lainnya di dalam kamus. Next, kalimat positifnya, he played badminton this morning. He di situ tetap sebagai subjek, played adalah predikatnya, badminton adalah objek, this morning komplement atau keterangan waktu ya. Next, berikutnya di kalimat negatif, he didn't play badminton this morning. Oke, he sebagai subjek, didn't play itu adalah predikat, badminton objek, this morning komplement, keterangan waktu. Oke. Iya, dalam kalimat past tense itu memberikan keterangan waktu dalam bentuk lampau itu harus ya. Contohnya seperti yesterday, this morning, ya, atau last week, last month dan sebagainya. Oke, the last, terakhir itu ada kalimat interrogatif. Did he play badminton this morning? Did adalah kalimat penanya, he sebagai subjek, play adalah kata kerja bentuk pertama, ya dia bentuknya predikat ya, masih predikat ya. Nah, ingat kalau ada did, kata kerjanya harus kembali dalam kata kerja bentuk pertama. Badminton objek, this morning komplement. Oke. Ya, itu ada pengertian verbal sentence, kamu baca ya.
Oke, next the last form in verbal sentence. Oke, terakhir ini adalah rumusnya ya. Kenapa saya buatkan di dalam rumus juga? Ya, biar kamu tidak keliru nantinya jika kamu menyusun sebuah kalimat simple past tense sendiri. Oke? Ya. Pertama, kalimat positif ya. Ada subjek, ada verb to, kata kerja kedua ya, ditambah objek, ditambah komplement. Sama ya, seperti contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, next berikutnya ada subjek, ada did not ya, atau didn't dibaca, ada verb one, ada objek, ada komplement. Oke. Next berikutnya ada did sebagai kalimat penanya, ditambah subjek, oke, ditambah verb one, ditambah objek, tambah komplement. Ingat, jika kamu sudah meletakkan did, maka kata kerja diganti menjadi kata kerja bentuk pertama, tidak lagi kata kerja bentuk kedua. Oke, masalah kata kerja bentuk pertama dan kedua kamu bisa cari sendiri di kamus. Oke. Next, ingat predikat itu bentuknya di dalam kalimat verbal ini ya setelah subjek. Okay, thank you for watching. If you don't understand, please ask me again. Thank you.